الختام أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وألحقنا بعبادك الصالحين amin. Sebelum kita lanjut, kita review sedikit tentang kejadian-kejadian yang kita bahas kemarin sebentar, bahwa kemarin kita sudah masuk Hijriyah, ba'da hijratin nabawiyah, masuk tahun pertama dan tahun kedua Hijriyah, di mana Nabi SAW di tahun pertama fokus amal dakwah Nabi yang beliau kerjakan adalah membangun pondasi masyarakat. Membangun pondasi masyarakat. Ini beliau lakukan pertama dengan membangun masjid sebagai pusat orang berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai pusat orang bersosial, bertemu ya, untuk merekatkan ukhuwah persaudaraan. Maka di sini terjadi al-mu'akhah. Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Disambungkan sebagai satu saudara, menempati tempat tinggal mereka. Bahkan punya hak secara fikih saling mewarisi seperti kakak adik. Dapat warisan, kalau adiknya meninggal, kakaknya dapat warisan. Dan sama begitu. Walaupun untuk hak waris kemudian nanti mansuh. Secara syariat hukumnya mansuh, dihapus, sehingga tidak ada lagi hak waris dengan jalur persaudaraan yang diikatkan oleh Nabi, muhajirin dan ansor, kecuali persaudaraan darah. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, nomor 3 yang beliau lakukan dalam membangun pondasi masyarakat adalah membentuk undang-undang, hukum, peraturan. Karena satu perkumpulan kalau nggak ada peraturan, nggak ada undang-undang, nggak ada aturan, mesti rusak. Nah, aturannya karena yang diatur itu bukan hanya umat Islam, di sana masih ada orang kafir, baik baik orang kafir musyrik ataupun ahlil kitab, maka tentu harus menggunakan bahasa yang lebih umum yang bisa diterima. Kalau langsung pakai Quran, tentu mereka yang nggak beragama Islam nggak mau terima. Nah, maka disinilah dibentuk dan disepakati namanya Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah. Ini mengikat di dalamnya itu hukum mengatur antara umat Islam atau umat Islam dengan Yahudi atau umat Islam dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah non-Yahudi. Di antara yang diatur hukum antara umat Islam adalah bahwa dikatakan di sana annahum ummatun wahidah min dunin nas. Ya. Orang-orang beriman baik dari kalangan Quraisy yang hijrah maupun penduduk asli Yathrib, Aus dan Khazraj, Ansor. Dan siapa-siapa yang menjadi pengikut-pengikut mereka, simpatisan-simpatisan mereka, maka dianggap ummatun wahidah, satu bangsa. Ya. Selain yang lain ya, jadi ini umat Islam dulu. Kemudian muhajirin dari kalangan Quraisy ya, harus saling tolong menolong ya, baik dari bani manapun, nggak ada lagi. Dulu mungkin waktu di Mekah ini ada Bani Hashim, oh ini kalangan Bani Adi, ini kalangan Bani Khuza'ah, enggak ya. Orang-orang muslim dari Mekah yang hijrah ke Madinah, mereka bangsa Quraisy satu, dianggap satu. Jangan lagi membeda-bedakan sukunya. Nah, kalau Quraisy ini kan kabilah besar, biasanya kabilah besar ini ada suku-sukunya, ada bani-baninya lagi. Ya. Begitu juga orang Ansor. Ya. Kabilah dari Ansor, mereka satu. Saling tolong menolong.
Kemudian kalau ada yang tersakiti, semuanya saling tolong menolong. Kalau ada yang kena beban harus bayar diat karena ada pembunuhan, maka dibantu. Kemudian kalau ada perselisihan harus diselesaikan, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan nggak boleh orang-orang beriman bekerja sama dengan orang kafir untuk memerangi orang beriman. Orang-orang beriman harus sama-sama bekerja sama, jangan malah bekerja sama dengan musuh. Dan juga disebutkan barang siapa yang ikut perjanjian ini dari kalangan Yahudi, maka mereka juga berhak mendapatkan pertolongan selama tidak melakukan kezaliman. Dan nggak ada tolong-menolong dalam kezaliman. Nggak boleh lagi. Intinya ini yang diatur di sini hukum sosial, hukum ekonomi, kalau ada yang kesulitan membayar diat, kalau ada pembunuhan dibantu. Tentang kriminal, tentang keamanan, tentang sosial, diatur semuanya. Termasuk dengan kalangan Yahudi juga, Nabi membuat perjanjian bahwa Yahudi dari kalangan Bani Auf, ummatun ma'al mu'minin, karena dekat. Ya, karena mereka sudah semacam berasimilasi, menikah dengan penduduk sekitar. Ya, Yahudi Bani Auf. Kemudian bagi orang Yahudi agama mereka, bagi orang Muslim agama mereka masing-masing, silahkan menjalankan agamanya masing-masing. Kemudian kalau ada masalah orang Yahudi ya, yang membutuhkan menolong secara ekonomi orang-orang Yahudi, kalau ada orang Muslim kekurangan secara ekonomi ditolong oleh sama-sama orang Muslim. Tapi Yahudi maupun Muslim saling membantu kalau ada serangan musuh dari luar. Nggak boleh saling mengkhianati. Kalau ada serangan musuh dari luar, orang Yahudi mengkhianati atau Muslim mengkhianati, berarti dia melanggar perjanjian ini. Dan antara Yahudi dan Muslim ya harus saling tolong-menolong dalam kebaikan, bukan dalam dosa. Dan saling tolong-menolong orang yang dizalimi. Sebagaimana khilful fudul ya. Kemudian bahwa Madinah adalah tanah suci. Berlaku bagi seluruh penduduk yang menyetujui perjanjian ini. Jadi nggak boleh melakukan pembunuhan sembarangan di dalam kota Madinah. Dan kalau ada perselisihan antara orang-orang yang menandatangani, menyepakati perjanjian ini, baik karangan sesama Muslim maupun orang antara Muslim dan Yahudi, maka harus diselesaikan dengan diserahkan hukumnya kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara yang damai. Dan nggak boleh siapa yang ikut perjanjian ini memberikan perlindungan kepada orang Quraisy atau sekutu-sekutunya orang Quraisy. Nah, memberikan perlindungan atau ada orang Quraisy sembunyi di rumahnya dibiarkan, nggak dilaporkan. Nah ini intinya tadi perjanjian keamanan. Nah, makanya dari kemarin Nabi juga keliling kan ke kabilah-kabilah kan. Nah, kemarin ke beberapa kabilah seperti kabilahnya yang ketika beliau berangkat untuk beberapa patroli ya, beliau mengikat beberapa perjanjian ya, seperti beliau mengikat perjanjian dengan Bani Dhamrah ketika perang beliau melaksanakan operasi militer Abwa ya, sekalian beliau mengunjungi beberapa kabilah ya, untuk mengikat perjanjian damai, saling tolong-menolong. Itu intinya ya. Terus kejadian-kejadian di tahun pertama juga ada beberapa syariat yang diwajibkan ya, seperti jadi sholat yang disempurnakan, azan
kemudian juga beberapa kejadian beliau berumah tangga dengan Aisyah. Nah, di tahun kedua kemarin sudah ada beberapa kejadian, baik mulai dari perang Abwa Buat. Nah, ini sama-sama untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Kemudian perang Badar pertama itu dalam rangka membalas perampokan yang dilakukan oleh Kurzun ibnu Jabir al-Fihri, karena dia melakukan teror di pinggiran kota Madinah dengan mengambil dan merampok ternak-ternak yang digembala di padang luas. Kemudian perang Dzul Usyairah, nah, ini di Jumadil Ula. Nah, Dzul Usyairah ini awalnya pengennya mencegat kafilah dagang Abu Sufyan yang mau berangkat ke Syam, tapi karena nggak canda, nggak kena, sudah lewat duluan, nah, maka keburu akhirnya Nabi kembali lagi, ya, dan dicegat waktu perjalanan pulang, yang itu nanti menjadi sebab perang Badar Kubro, perang Badar yang besar itu, yang terjadi di bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, Allah mewajibkan perintah puasa, dan di bulan Ramadan inilah terjadi perang Badar. Nah, kita akan mulai dari perang Badar. Man yaqra? Tafadhal. Man sayaqra? Besok jatahnya yang angkatan bawahnya. Zakwan. Kita mulai dari Badar dulu. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriyah, yang mana ini menjadi kemenangan besar pertama umat Islam setelah mereka terusir dari Mekah, dan terjadi perbedaan yang mencolok, di mana Allah memenangkan kebenaran dan Allah mengalahkan kebatilan. Allah menolong orang-orang beriman dan memberikan kehinaan kepada orang-orang kafir, dan menjadi kemenangan yang telak, karena di perang Badar ini banyak sekali pembesar-pembesar kafir Quraisy yang mati. Terutama paling besar adalah Abu Jahal. Ini terbunuh di perang ini. Sebabnya sebagaimana sudah kita bahas adalah mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang membawa sekitar 50.000 dirham atau dinar emas dalam perjalanan, sangat banyak sekali. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengar bahwa mulai perjalanan pulang kafilah dagang Abu Sufyan itu mulai berangkat dan sudah mulai mendekati wilayah Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan. Yang waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan perang Badar ini, bukan panggilan wajib. Nabi hanya menawarkan siapa yang mau ikut. Jadi bukan dalam persiapan penuh, karena rencananya yang mau dicegat ini adalah kafilah dagang, kafilah dagang, jadi bukan pasukan perang, tapi kafilah dagang yang dijaga hanya oleh sekitar 40 orang, dikawal oleh 40 orang saja. Padahal banyak sekali membawa harta. Jadi penjaganya hanya sekitar 40 orang.
Maka Nabi pun ya nggak terlalu mempersiapkan dengan ketat. Ya. Nabi menyiapkan pasukan, ya, dan itu pun pasukannya relawan, bukan pasukan yang wajib diberangkatkan, tapi relawan, sekitar 313 orang. Dimana ketika Nabi berangkat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan Madinah kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian menjadikan pasukan ini menjadi dua bagian, ya. Ada pasukan umum, atau sebelum dibagi dua, pokoknya koordinator umumnya adalah Mus'ab bin Umair. Beliau dai pertama yang dikirim ke Madinah, yang lebih mengerti masyarakat Madinah ketika itu. Kemudian pasukan perangnya dibagi dua, Muhajirin dan Ansar. Muhajirin pimpinannya adalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Ansar adalah Sa'ad bin Mu'adz. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini termasuk kepala suku Aus. Nah, maka beliau sejak awal termasuk yang sering dipilih Nabi jadi pemimpin Ansar. Ini pinternya Nabi. Nabi itu pinter mendudukkan orang itu sesuai kedudukannya. Kalau orang yang memang pantas punya kedudukan, dijaga, dikasih kedudukan, nggak malah kemudian direndahkan. Ini pasukan Muhajirin dan Ansar. Kemudian berangkat. Nah, Nabi bersama pasukannya ini ke Badar. Ketika Nabi memberangkatkan pasukan ke Badar, Abu Sufyan itu kan sudah curiga, sejak awal berangkat itu sudah ngerasa nggak aman kalau lewat jalur dekat wilayah Madinah itu was-was. Karena tahu mesti ini Nabi nggak mungkin tinggal diam ketika orang-orang Quraisy membawa hartanya untuk berdagang. Ya. Maka di sana Abu Sufyan pun mengirim mata-mata. Beliau mengirim mata-mata untuk mencari tahu apa yang terjadi. Nah, benar, ketika beliau mengirim mata-mata, ya, dia tanya kepada para pengembara, orang yang lewat berlalu lalang, tentang apakah Muhammad itu keluar membawa pasukan. Maka dijawab, iya, Muhammad membawa pasukan, ya, dengan beberapa unta, ya, dan 2 ekor kuda dan sekitar 300-an orang ingin mencegat kamu. Maka disitulah Abu Sufyan bayar orang untuk memacu kudanya sekencang mungkin menuju Mekah. Namanya Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Dia lari untuk lapor ke Mekah bahwa harta-harta kalian, wahai penduduk Mekah, terancam bakal diambil oleh Muhammad karena dia siap mencegat kafilah dagang kalian dalam perjalanan pulang dari Syam. Jadi dia setelah memacu kudanya dengan kencang itu dalam keadaan ngos-ngosan, compang-camping langsung naik ke atas bukit, berteriak dan menyeru penduduk Mekah untuk segera berangkat. Disitulah kemudian penduduk Mekah mengumpulkan pasukan, ya, mereka itu memprovokasi orang-orang untuk banyak berangkat, terkumpullah sekitar 1.000 orang. Ada perbedaan pendapat riwayat, ada yang mengatakan terkumpul sekitar 950 orang. Ada yang mengatakan 1.300 orang kafir. Ya. Banyak pembesar-pembesar Quraisy itu ikut di sana. Yang dipimpin oleh Abu Jahal ibnu Hisham. Ini pimpinan pasukan perangnya. Yang mana dengan jumlah segitu, ya, setiap hari itu mereka menyembelih 9 sampai 10 ekor unta setiap hari untuk jadi makanan, perbekalan.
Maka berangkatlah ya, pasukan kafir ini yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Quran. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan kesombongan, riya, dan dengan niat menghalangi orang dari jalan Allah? Itu pasukan Quraisy untuk memerangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka berangkat ini pasukan dari Mekah. Singkatnya, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena pasukan ini dari Mekah juga datang, Abu Sufyan pun akhirnya berusaha menghindari jalan-jalan yang mungkin bisa ketemu sama Nabi. Intinya singkat cerita, kafilah dagangnya Abu Sufyan ini berhasil lolos. Maka yang ada di hadapan Nabi ini adalah pasukan full senjata dari Mekah yang memang berangkat niat perang. Maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kemudian mencari kabar, beliau mengirimkan juga mata-mata. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengirimkan mata-mata. Di antara mata-matanya Nabi adalah Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad ibnu Zaid. Terungkaplah bahwa sepertinya yang bakal kita hadapi bukan pasukan Abu Sufyan wahai Rasulullah, tapi pasukan yang didatangkan dari Mekah. Maka di situ Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencari tahu, ya. Suatu saat ada budaknya pasukan Quraisy yang sedang diutus untuk menimba air di salah satu mata air di sekitar Badar, ketangkep sama sahabat, terus diinterogasi, ya. Ditanya, kalian sudah sampai mana, jumlahnya berapa? Intinya akhirnya terungkap bahwa pasukan Quraisy ada di balik bukit yang jauh. Ya. Kemudian berapa jumlahnya? Nggak tahu. Nggak, antara dia nggak tahu pasti karena cuma budak, tapi dia cuma bilang banyak. Akhirnya Nabi bertanya dengan cara lain, kalau begitu setiap hari kalian nyembelih berapa unta? Kadang sehari 9, kadang sehari 10 unta. Disitulah Nabi bisa ngira-ngira, satu unta itu biasanya 100 orang. Maka Nabi bisa ngira-ngira sehari 10 unta berarti pasukan mereka antara 900 sampai 1000. Nah, padahal pasukannya cuma 300 yang Nabi bawa, karena memang niatnya awal nggak nyangka bakal ketemu pasukan kombatan. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menfirmankan di surat Al-Anfal itu, ya, mulai dari ayat ke-5. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Allah mengeluarkan kamu dari desamu tapi dengan tujuan yang hak, tapi sesungguhnya sebagian orang beriman itu agak terpaksa setelah tahu bahwa yang bakal dihadapi pasukan berat. Yujadilunaka fil haq, sempat terjadi omongan-omongan di belakang. Bener nggak kita mau perang lawan pasukan ini? Ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Setelah jelas bahwa ternyata pasukan yang akan mereka hadapi adalah pasukan perang, bukan kafilah dagang. Maka mereka merasa ka'annama yusaqun, seakan-akan mereka digiring ilal mauti, menuju penyembelihan, pembantaian. Wahum yang turun, sedangkan mereka menyadari itu. Inginnya itu ketemu pasukan kafilah dagang, tapi ternyata tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa wa yaqta'a dabiral kafirin. Kalian pertamanya pengen ketemu pasukan yang ghayra dzati syaukah, enggak memiliki senjata. Syaukah itu kan duri. Tapi Allah takdirkan kalian harus melawan pasukan itu, tapi sesungguhnya Allah memberikan pertolongan. Allah ingin memberikan pertolongan kalian. Nah, ingin menampakkan kebenaran.
Intinya Nabi akhirnya mengajak para sahabat itu berdiskusi. Pertama Nabi tanya kepada orang-orang muhajirin, gimana kalian, tetap maju apa enggak? Semuanya orang muhajirin, ya Rasulullah maju, kami akan tetap bersama engkau, kami tidak akan seperti pasukan Bani Israel yang mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'id. Pergi kamu Musa sama Allah, kita tak tunggu duduk-duduk di sini, enggak, kita berangkat. Tapi waktu itu Nabi belum memutuskan. Nabi masih menunggu, asyiru ayyuhan nas, ayo yang lain kasih pendapat. Sengaja Nabi mau dengar pendapatnya Ansor. Karena Ansor ketika itu lebih banyak daripada Muhajirin. Padahal perjanjian Madinah, mereka orang-orang Ansor wajib menolong Nabi itu kalau di dalam kota Madinah dan kota Madinah diserang. Padahal Badar itu di luar Madinah. Artinya mereka nggak ada kewajiban dalam perjanjian Madinah. Maka Nabi juga ingin orang itu melakukan dengan kesadaran. Maka Sa'ad bin Mu'adz ini sadar, tahu diri, langsung sensitif. Ya Rasulullah, ka'annaka turiduna. Apakah jenengan menunggu kita ini berpendapat? Maka Nabi mengatakan, ajal, iya, memang begitu mau saya. Maka Sa'ad bin Mu'adz sebagai pimpinan kaum Ansar mengatakan, faqad amanna bik, kami sudah beriman ya Rasulullah, fazataqnak, kami membenarkan engkau, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah dan kami membenarkan kitab yang kau bawa. Kami telah berikan perjanjian kami dan sumpah kami kepadamu untuk taat, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Berangkat wahai Rasulullah, kalaupun engkau mengajak kami untuk menyeberangi lautan, kami bakal ikut. Maka di situ Rasulullah semakin mantap, mereka akhirnya berangkat. Nah, terjadilah peperangan yang tidak seimbang ini secara jumlah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya dengan menurunkan malaikat, 5.000 malaikat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Ali Imran. Ala yakfiyakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati 5.000. Disitulah intinya, singkat cerita ya. Kita nggak bisa bahas, sebetulnya kalau didetailkan ini banyak sekali. Cuma ya, terjadilah pertemuan antara dua pasukan ini. Nah, ada satu potretnya, ada satu kisah dalam peperangan ini di mana ketika itu Abdurrahman bin Auf ketika mau berhadap-hadapan itu, ini nanti sebetulnya terjadi perang tanding dulu sebelum perang total. 3 orang lawan 3 orang. Alhamdulillah umat Islam bisa mengalahkan. Kemudian ketika itu ada satu kejadian di mana Abdurrahman bin Auf itu samping kanan kirinya anak muda masih belasan tahun. Tapi anak muda ini punya semangat, wahai paman, tunjukkan kepada saya orang yang namanya Abu Jahal. Katanya dia menghina Nabi. Nah, maka ketika sudah berhadapan-hadapan, Abdurrahman bin Auf mengatakan itu orangnya. Itu orang yang namanya Abu Jahal. Maka 2 orang ini ketika sudah mulai perang, beliau menerjang. Intinya menyabet-nyabetkan pedangnya, akhirnya bisa menumbangkan Abu Jahal, jatuh tapi belum mati. Baru akhirnya setelah mulai perang itu berhasil dikuasai oleh umat Islam, banyak orang Quraisy yang disandra, sebagiannya kabur, sebagiannya mati, termasuk yang sekarat adalah Abu Jahal, ketahuan sama Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian sekalian dibunuh, diambil kepalanya, diserahkan kepada Nabi. Disitulah Abu Jahal mati. Tapi tadi pelajarannya anak kecil yang sangat semangat, anak-anak muda yang semangat untuk Islam. Itulah perang Badar yang kemudian dimenangkan oleh umat Islam. Ya. Peperangan pertama besar. Ya. Padahal di sana banyak sekali orang-orang Quraisy, ya, pembesar-pembesarnya seperti Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal. Karena ketika budak Quraisy yang ditangkap waktu ngangsu, waktu nimba air kan sempat ditanya sama Nabi, siapa pembesar-pembesar Quraisy yang ikut
Maka disebut sama budak ini, oh ada Abu Jahal, ya, ada Umayyah, ada Robi'ah, ada nama-nama besar. Terus Nabi berkomentar, inilah Mekah telah menyerahkan jantung hatinya kepada kalian. Nah, itu pokok-pokok orang pembesar Mekah semua ikut. Tapi kemudian banyak juga yang terbunuh, maka bisa dikatakan perang Badar ini kemenangan telak. Maka disebutkan oleh Quran, Yaumal Furqani Yaumal Taqal, hari pertempuran yang besar di mana Allah memenangkan orang beriman dan menghancurkan musuh-musuh Nabi. Di bulan Ramadan, tanggal 17 itulah terjadi wa wajabat fihi zakatul fitri, dan diwajibkan juga zakat fitrah. Ya. Di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah ini, 10 hari setelah perang Badar. Jadi Lebaran kurang 2 hari atau Lebaran kurang 3 hari. Allah turun perintah zakat fitrah sebagai tu'matan lil fuqara, memberi makanan kepada orang fakir, ya. Kemudian menyempurnakan pahala puasa yang kurang dan menunjukkan saling tolong-menolong dalam masyarakat. Disebutkan dalam hadis, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, Nabi mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim, sebagai penyempurna, penyuci orang yang berpuasa, minal laghwi war rafath, dari kesia-siaan dan dosa. Wa tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang miskin. Man addaha qabla shalah, barang siapa menyerahkannya sebelum sholat id, maka dia menjadi zakat yang diterima. Tapi barang siapa setelah sholat, dia hanya sedekah biasa. Ini sebelum hari raya turun perintah zakat fitrah. Wa fi zakatil mali khulfun fadri. Tadi ya, mimba di badrin bilayalin asyri, zakat fitrah setelah perang Badar lewat 10 malam, layalin asyri. Layal malam asyar 10. Wa fi zakatil mali, adapun zakat mal, jadi kan zakat ada 2 kan? Ada zakatul fitri atau zakatul badan. Ada zakatul mal. Itu kaitannya dengan harta-harta tertentu. Hewan ternak, pertanian, emas dan perak, barang tambang, ya, barang temuan dari emas dan perak. Itu ada zakatnya, itu zakat mal. Nah, zakat mal itu nggak harus Ramadan, dia tergantung, yang penting terpenuhi 2 hal, nisab dan haul. Nah, tapi ulama berbeda pendapat kapan wajib zakat fitrah, zakat mal ini. Khulfun, ulama berkhilaf, berbeda pendapat. Fadri, maka ketahuilah. Ada yang mengatakan zakat mal ini sudah ada sejak tahun pertama Hijriah. Ada yang mengatakan tahun kedua, ada yang mengatakan tahun keempat, bahkan ada yang mengatakan tahun ke-9. Nah, ada yang 1, 2, 4, 9. Tapi kalau kita kumpulkan, jadi zakatul mal ini kewajibannya bertahap. Yang pertama, fase pertama zakat mal ini kewajiban secara umum, ya, untuk memberikan zakatnya, tapi belum ditentukan kadarnya, tapi secara umum wajib harus ada yang diserahkan. Itu kewajiban pertama, zakat fitrah. Fase kedua, wajib zakat tetapi sudah mulai ditentukan kadarnya. Seperti yang kita kenal sekarang dalam kitab-kitab fikih. Tapi fase kedua ini Nabi belum mengutus orang untuk ngambil zakat. Jadi kesadaran orang kalau sudah masanya harus nyerahkan ke Nabi. Nah, fase ketiga ini Nabi mulai ngutus orang ngambil zakat. Kamu sudah jatahnya zakat ini sudah setahun. Nah, fase ketiga inilah sampai Nabi ngirim orang, ngutus orang untuk ngambil zakat ini tahun ke-9 Hijriah. Nah, tapi awal kewajibannya ada yang mengatakan tadi tahun kedua. Jadi ada tahapan syariat zakat.
Wa matat ibnatus Nabiyil Barri Ruqayyatun, dan di tahun kedua Hijriah ini juga meninggal putri Nabi yang namanya Ruqayyah. Putri nomor 2, putri yang nomor 2 setelah Zainab meninggal. Yang mana kemarin Ruqayyah ini istrinya siapa? Utsman bin Affan. Jadi Ruqayyah itu ketika Nabi mau berangkat perang, beliau sudah sakit. Makanya Utsman waktu mau ikut dilarang sama Nabi, kamu di rumah saja, jaga istri. Nah, ketika Nabi SAW pulang dari Badar, orang-orang baru selesai menguburkan Ruqayyah. Jadi baru selesai menguburkan putri beliau. Tapi Nabi tetap memberikan jatah ghanimah kepada Utsman. Karena beliau juga ya, aslinya mau berangkat tetapi terhalang untuk menjaga istrinya. Jatahnya Utsman dikasih dari jatahnya Nabi SAW. Ini di tahun kedua di bulan Ramadan Ruqayyah meninggal. Maka meninggal qabla ruju'is safri. Sebelum Nabi sampai sudah meninggal, maka Nabi sampai itu sudah dikuburkan. Zaujatu Utsmana wa ursu Tuhri. Beliau adalah istri dari Sayyid atau dari Utsman bin Affan, wa ursu Tuhri, ya, dan wa ursu Tuhri ini ikut setelahnya, ikut bait setelahnya itu maknanya. Intinya di tahun kedua ini di bulan Ramadan meninggal Ruqayyah. Ya, karena sakit. Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan beliau sakit asabat al-hasbah. Hasbah ini semacam bisul yang merah sambil ada demam di sana. Sampai kemudian demam tinggi sekali sampai meninggal. Wa ursut tuhri Fatimatin aliyil qadri ala aliyil qadri. Dan kejadian tahun kedua Hijriah juga adalah ursut tuhri, pernikahan suci antara Fatimah putri Nabi dengan Ali bin Abi Thalib. Aliyil qadri, Ali yang punya kedudukan. Setelah perang Badar. Sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Sahih Bukhari, Ali mengatakan, kanat li syarifun, saya itu dapat unta waktu perang Badar, dapat ghanimah min nasibi minal maghnimi yauma badrin. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tani syarifan minal khumusi. Nabi memberikan saya jatah, syarif itu unta umur tertentu ya, dari bagian 1/5 ini. Karena 1/5 ini jatahnya Nabi dan ahli baitnya Nabi. Kemudian saya mau menikah sama Fatimah putri Nabi. Maka saya a'dadtu rajulan sawaghan min wa'adtu rajulan sawaghan min Bani Qainuqa. Saya janjian sama tukang emas dari Bani Qainuqa untuk berangkat sama saya untuk ngambil. Saya punya idkhir. Idkhir itu sejenis tanaman, ya, tanaman tapi bisa buat atap, nah, bisa buat pewangi juga. Saya mau jual idkhir, saya mau tukarkan. Aratu an abi'ahu sawaghaini, dengan ya, barang-barang lah buat persiapan rumah tangga. Wa asta'inu bihi fi walimatil ursi, dan saya jual biar dapat uang untuk siap-siap saya mau walimah. Jadi beliau ya, sudah mulai kerja ketika itu Ali. Tapi ulama berbeda pendapat kapan waktu mulai berumah tangga Ali dan Fatimah. Ada yang mengatakan setelah perang Badar, tapi nggak di bulan Ramadan, tapi di bulan Syawal. Tahun kedua bulan Syawal. Dan disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa pernikahan antara Ali dan Fatimah ini
terjadi di perang Tabuk, setelah perang Tabuk. Ini riwayat lain. Dan Nabi bersabda, "Innallaha amaroni an uzawwija Fatimata min Aliyin fafa'altu." Allah memerintahkan saya menikahkan Fatimah dengan Ali, maka saya taat di atas perintah Allah. Nah, dan waktu itu pernikahan yang terjadi sebetulnya adalah pernikahan yang sederhana. Nah, disebutkan bahwa maharnya itu cuma baju besi. Nah, baju besi. Dari Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya lamma tazawwaja Aliun Fatimah, ketika Ali menikahi Fatimah, Nabi ngomong ke Ali, berilah Fatimah sesuatu, maharnya terserah. Terus Ali mengatakan, ma indi syai', saya nggak punya apa-apa wahai Rasulullah. Nabi terus ngarahkan, aina dir'ukal hutamiyah, mana baju besimu yang kemarin dapat habis perang itu, baju besi. Maka maharnya diantaranya baju besi. Nah, Rasulullah pun menyiapkan untuk rumah tangga Fatimah ini sederhana sekali. Hanya dibawahi wadah bantal yang terbuat dari kulit, diisi oleh pelepah-pelepah kurma. Nah, daun-daunan kering sebagai bantal ini cuma dibekali itu. Jadi sederhana sekali. Bahkan awal-awal rumah tangga ini putri Nabi ya, hidupnya sederhana, nggak punya pembantu, apa-apa ya dikerjakan sendiri. Dengan kesederhanaan, walaupun beliau putri Nabi. Dan ketika itu umur Fatimah adalah 15 tahun. Qala wa aslamal Abbasu ba'dal asri, dan paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam setelah beliau ditawan. Jadi Abbas ini ikut perang Badar, nah, kemudian ditawan, masuk menjadi sandera tawanan perang, tapi kemudian beliau masuk Islam. Ada yang mengatakan, tapi juga riwayat lain, Abbas ini sebetulnya sudah masuk Islam sebelumnya, tapi diam-diam, nggak ada yang tahu. Tapi Nabi sudah tahu, maka Nabi berpesan nanti kalau ada Abbas jangan dibunuh, disandera. Maka benar ya. Ada beliau datang, beliau tersandera, kemudian beliau mengumumkan keislamannya setelah sandera ini. Dan Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar ini nanti macam-macam, ada yang dibebaskan tanpa syarat, ada yang dibebaskan dengan tebusan. Ada yang boleh dibebaskan tapi ngajar dulu. Maka sebagian tawanan Badar itu ngajari baca tulis ke penduduk Madinah. Karena penduduk Mekah itu secara keilmuan, walaupun kebanyakan juga nggak bisa baca tulis, tapi karena mereka pedagang, nah, setiap tahun itu ekspor impor ke luar negeri, mesti sebagian ada yang bisa baca tulis, lebih maju. Sedangkan penduduk Madinah itu rata-rata petani. Maka Nabi ingin memajukan pendidikan juga, sebagian tawanan perang Badar itu disuruh ngajar baca tulis, baru mereka boleh dibebaskan. Wa qainuqa'u ghazwuhum fil ithri, dan perang Bani Qainuqa, ya. Ghazwuhum, memerangi mereka, fil ithri, memerangi mereka itu fil ithri ya. Setelah itu, ya. Ithir asar itu kan bekas, setelah itu langsung terjadi perang Bani Qainuqa yang nggak lama, pokoknya setelah Badar. Termasuk kejadian tahun kedua adalah perang melawan Bani Qainuqa. Jadi Bani Qainuqa ini kan termasuk 3 Yahudi, ya enggak? Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani siapa? Qainuqa. Bani Qainuqa ini adalah sekutunya orang Khazraj. Sekutunya suku Khazraj. Kita tahu penduduk Madinah ada 2 suku besar, Aus dan Khaz. Nah, Qainuqa ini orang sekutunya orang Khazraj.
Ya, Khazraj ini salah satu tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Kenapa bisa terjadi perang? Setelah Nabi bersama umat Islam memenangkan perang Badar, Yahudi tambah dongkol. Awalnya mereka sebetulnya yang dongkol, tapi nggak terang-terangan. Ketika tahu ternyata nabinya itu bukan bangsa mereka, tapi bangsa Arab, nah, mereka nggak terima, sudah dongkol dari awal, tapi belum berani, masih sembunyi-sembunyi. Nah, pertama kali yang menampakkan kedongkolannya adalah Bani Qainuqa, karena Bani Qainuqa itu suku Yahudi yang paling berani di antara suku-suku yang lain yang tinggal di Madinah. Berani. Rata-rata profesi mereka itu tukang pandai besi. Jadi ya biasa bawa buat senjata, atau tukang logam lah, buat wadah, buat periuk. Maka ketika umat Islam menang, nah mereka tambah dongkol, nggak terima. Semakin kemudian menampakkan permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ini nggak lama setelah perang Badar, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad bahwa perang ini terjadi di hari Sabtu tanggal sekitar 15 Syawal. Tadi kan Badar Ramadan kan? Jadi sebulan setelah Badar. Bertambah rasa irinya, rasa dengkinya. Mereka secara lisan mengancam bakal membatalkan perjanjian. Maka ketika Nabi dengar niat mereka mau membatalkan perjanjian Madinah, Nabi ngumpulkan orang-orang Qainuqa ini di pasar Bani Qainuqa. Mereka punya pasar sendiri. Nabi sudah wanti-wanti, hati-hati jangan sampai kalian mengalami seperti yang dialami Quraisy. Perang sama kita, maka masuk Islamlah kalian. Saya yakin bahwa kalian itu tahu saya itu Nabi yang diutus. Maka orang Bani Qainuqa malah membalas, ya Muhammad, ma la yaghurrannaka annaka laqita qauman la ilma lahum bil harbi. Wahai Muhammad, jangan gemede kamu, jangan rasa besar, mentang-mentang baru menang perang, padahal lawan perangmu itu orang yang nggak tahu cara perang. Kamu kalau mau ngerasakan perang, tunggu perang sama kita. Kita benar-benar orang yang bisa perang. Jadi ngancem, malah di ngelunjak sekalian. Tapi Nabi masih nyabar-nyabari orang Islam, sabar. Nah, pemicunya akhirnya terjadi perang. Suatu saat ada seorang muslimah. Nah, seorang muslimah, dia mau entah beli atau menjual logam. Ya. Sowak itu kan ketukang sepuh emas itulah. Karena kebanyakan Bani Qainuqa kan tukang sepuh emas ya. Kemudian bisa membuat peralatan-peralatan logam. Dia berangkat ke pasarnya Bani Qainuqa. Ya, waktu itu ya sudah berhijab segala macam. Orang Yahudi tahu sekali ini muslimah. Nah, karena sudah saking dongkolnya, dia sengaja. Jadi awalnya mau ngerjain. Ya. Jadi ujung jilbabnya itu diikatkan ke satu tempat, sehingga waktu muslimah ini berdiri, auratnya terbuka. Muslimah ini berteriak, kebetulan ketika itu di pasar Bani Qainuqa ada seorang muslim, nggak terima, dia hajar si orang penjual ini, orang Yahudi yang di pasar Bani Qainuqa yang ngerjai muslimah tadi, sampai qadarullah sampai meninggal. Orang Yahudi tambah marah, yang bunuh orang Yahudi ini pun dibunuh juga sama Yahudi. Akhirnya langsung suasananya panas. Nabi SAW mengumpulkan pasukan karena dianggap ini sudah terjadi pelecehan, kezaliman dan perobekan perjanjian. Mereka menyelisih perjanjian, maka Nabi mengepung Bani Qainuqa ini selama 15 hari. Mereka dikepung. Selama pengepungan ini mencekam, ya. Karena Yahudi itu punya kampung, tapi biasanya kampungnya itu diberi benteng, jadi nggak mau keluar, mereka berlindung, sama kayak sekarang.
dibuat tembok. Nah, ketika dikepung sampai selama 15 hari, ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena merasa dia adalah Khazraj dan Bani Qainuqa ini adalah sekutu lamanya, dia merengek-rengek kepada Nabi, wahai Nabi tolong lepaskan, sudahlah ampuni saja, sudah akan ampuni saja. Intinya akhirnya keputusannya mereka diusir semua dari Madinah, Bani Qainuqa ini. Nah, diusir dari Madinah. Nah, sehingga mereka kabur ke perbatasan Syam. Setelah diusir dengan tadi senjata-senjatanya tapi disita dulu sama Nabi. Yang mana ketika itu pasukan Yahudi ketika itu Bani Qainuqa sekitar 700 orang. Nah, akhirnya semuanya nyerah, diusir sama Nabi, akhirnya mereka semua meninggalkan Madinah. Diusir, meninggalkan Madinah. Ini pembatal perjanjian pertama adalah Bani Qainuqa sehingga mereka terusir. Wa ba'du dhuha yauma 'idin nahri. Kemudian di tahun kedua juga ini di bulan Dzulqa'dah terjadi syariat kurban yang pertama kali. 'Idin nahri. Wa ba'du dhuha, dan nanti di bulan Dzulhijjahnya dhuha beliau menyembelih yauma'idi ketika hari Idun Nahri, hari raya Nahr itu sembelih, hari raya penyembelihan. Jadi Idul Adha dan Idul Fitri pertama terjadi di tahun kedua Hijriyah. Qala wa ghazwatus sawiqi thumma qarqarah wal ghazwu fi tsalitsatil mushtahirah. Kemudian di tahun akhir, ini sudah mulai akhir tahun kedua, akhir tahun kedua itu ada namanya ghazwatus sawiq. Ini ada yang mengatakan di bulan Dzulhijjah. Di bulan apa? Dzulhijjah. Berarti kan akhir tahun kan? Setelah Idul Adha bisa jadi. Jadi perang Sawiq ini sebabnya orang-orang Mekah, terutama Abu Sufyan, pemimpin kafilah dagang ketika hampir terjadi perang Badar, itu dongkol. Karena ternyata orang Mekah kalah perang, orang Islam berhasil mengambil ghanimah, banyak pembesar-pembesar Quraisy yang mati, termasuk salah satu yang mati anaknya Abu Sufyan. Maka dia jengkel, maka dia berencana mengumpulkan pasukan mau menyerang Madinah. Tapi nggak berani terang-terangan, nyerangnya di malam hari terus cuma lewat pinggir-pinggir. Dia ngerusak perkebunan, membakar kebun-kebun kurma, pohon-pohon kurma dipotongnya, ditebang. Kemudian ketemu orang sendirian di sawah, dibunuh umat orang Islam. Jadi sengaja buat teror. Cuma beraninya di pinggir karena bawa pasukannya nggak sebanyak dulu. Udah begitu langsung lari, maka ketika Nabi dengar dikejar, tapi nggak kena karena saking ketakutannya Abu Sufyan, tokoh Quraisy ini, ketika perjalanan pulang itu supaya cepat, bekal-bekalnya yang berupa gandum dan minyak samin. Gandum ini disebutnya sawik. Ada yang dalam kondisi tertentu ya, gandum jenis tertentu itu sawik. Maka disebut perang sawik karena Abu Sufyan lari tunggang langgang takut supaya kenceng lari kudanya sama untanya dibuang bekalnya biar cepat. Maka disebut perang sawik karena Abu Sufyan buang bekal gandum makanan. Ini di bulan Dzulhijjah. Intinya tidak terjadi sampai benturan, sampai pertumpahan darah karena Abu Sufyan itu sudah kabur duluan. Wa ghazwatus sawiqi tsumma qarqarah. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Qarqaratul Qadri ini nama tempat. Sebetulnya itu ghazwatus sawiq juga. Cuma Qarqaratul Qadri itu Nabi ngejar Abu Sufyan sampai satu daerah namanya Qarqaratul Qadri. Tsumma qarqarah.
Nah, nama lengkapnya itu Qarqaratul Qadri. Itu pengejaran Nabi sampai Qarqaratul Qadri dalam rangka mengejar pasukan Abu Sufyan. Tapi ada yang mengatakan itu perang yang lain, ada khilaf pendapat. Nah, ada yang mengatakan itu terjadi di tahun ketiga. Ada yang mengatakan iya nyambung karena itu kejadiannya akhir Dzulqa'dah sampai awal Muharram. Ya, Muharram itu biasanya sudah sampai Qarqaratul Qadri. Nah, ini terjadi pengejaran ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir Hijriyah tahun kedua. Nabi waktu itu menyerahkan pimpinan pasukan, pembawa benderanya adalah Ali bin Abi Thalib dan menyerahkan kepemimpinan Madinah kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, ini perang di tahun kedua. Setelahnya kita masuk ke tahun ketiga. Ba'da sholatil asri insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.